Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berbahagia pada malam hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kita kembali masuk dalam ibadah doa penyembahan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau siapkan seluruh kehidupan kita pada malam hari ini untuk dapat sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kita menyembah, mengagungkan Dia, dan juga kita memanjatkan doa-doa syafaat kita di hadapannya. Mari kita akan memulai ibadah kita, dan saya undang semua bagi berdiri bersama. Kita akan buka, kita akan serahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berhadirat dan melawat setiap kita, baik kami yang di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bersatu hati. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami tidak akan pernah berhenti mengagumi setiap karya-karya Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan, setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami mau memohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan kami mau memohon Tuhan agar Tuhan sendiri yang menguduskan kami dengan darah-Mu, dengan darah anak domba itu Tuhan, melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami dapat menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan di dalam kekudusan. Kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami yang ada dengan urapan yang baru daripada roh-Mu Tuhan. Dan biarlah roh-Mu sendiri yang menyatukan setiap kami pada malam hari ini, pada saat ini juga Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri akan menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati pada malam hari ini. Apabila ada kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh pengganggu yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengacaukan ibadah kami, yang ingin mengganggu Tuhan penyembahan kami dan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan, pada malam hari kami bersatu hati, kami mau usirkan semua setan, semua iblis, semua pekerjaannya dari seluruh rumah kami, dari bahkan seluruh hati, dari seluruh kehidupan kami. Kami mengusirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah-Mu sendiri, Roh Kudus sendiri yang ada menaungi setiap kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali saudara dikasih oleh Tuhan. Kita mau katakan sebuah pujian, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Mari kita mau katakan kembali, Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Benar Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Katakan ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ya Yesus, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima pujian syukur kita, karena Dia adalah Allah yang begitu layak dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang layak dipuji. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, kasih yang tak berkesudahan. Terima kasih buat waktu-waktu yang baik Kau beri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur sepanjang hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukurlah Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih ya Roh Kudus, Kaulah Allah yang ajaib, Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kehadiran-Mu Tuhan membawa damai sukacita, membawa pengampunan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Karena kami selalu memegang janji-Mu. Janji-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Dan janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Sedetik pun tidak Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih yang Kau limpahkan bagi kami dari waktu ke waktu Tuhan. Seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, yang selalu menyegarkan kehidupan kami, yang selalu menyegarkan hati kami Tuhan. Biar Tuhan janji-Mu, kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terus mengalirlah ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa teguh di dalam Kau saja, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami percaya hidup kami tidak akan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja, karena kami memiliki janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, percayalah dan terus pegang janji Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah terlambat bersinar. Haleluya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin,
sekali lagi kita mau pujikan, kita mau katakan dengan iman kita ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kaulah jawaban kami Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Katakan dengan iman saudara. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku Ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, 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 tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus senantiasa melepaskan janji-janji-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami dengan iman kami menerima setiap janji-janji-Mu yang seperti fajar pagi hari Tuhan, yang tidak pernah terlambat bersinar di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami ada di dalam janji-Mu. Kekuatan kami ada di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau duduk diam, mau belajar firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, agar kami dapat lebih dalam kembali Tuhan dalam penyembahan kami dapat lebih dalam menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, biarlah firman pada malam hari ini terbuka bagi kami, dan biarlah firman-Mu yang menjadi dasar kami lebih dalam lagi menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, mari kita belajar sedikit tuh kebenaran firman Tuhan di waktu yang ada ini, malam hari ini ya. Yang masih tetap kita akan belajar dari Matius 1 ayat ke-23 ya. Matius 1 ayat ke-23. Matius 1 ayat 23 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan
hari kelahiran Yesus. Ya, kita akan merayakan Natal di gereja ini. Kita akan ada ibadah dan perayaan Natal untuk umum, ya. Ibadah perayaan Natal umum tanggal 25 jam 4 sore, ya. Tentu di situ kita sudah rancang demikian rupa acara agar kita dapat menikmati sukacita Tuhan, kita dapat menikmati hadirat Tuhan, kita berdoa agar terus hadirat Tuhan dinyatakan bagi kita. Tetapi kita juga sudah belajar bahwa Natal itu bukan hanya sekedar merayakan, ya. Dia memang dulu sudah lahir ke dunia, kemudian dia sudah naik kembali ke surga, ya. Tetapi kehadiran Yesus di dunia pada saat itu dan pada saat ini, kehadiran Yesus yang kita rayakan pada saat ini harus terus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Agar apa? Agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang kuat dan teguh menghadapi dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin tidak menentu. Ya, kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan bersama Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menemui kemenangan demi kemenangan. Ya, ketika Allah hadir, ada pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Ya. Ketika Allah hadir di dalam kehidupan dan hati kita, maka ada kemenangan-kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Melawan apapun itu. Melawan musuh penyakit, melawan musuh ekonomi, melawan penguasa-penguasa di udara, bahkan kita akan menemui kemenangan demi kemenangan. Ya. Ketika Tuhan hadir, kita sudah belajar hari Minggu yang lalu dalam ibadah raya bahwa ada perlindungan dari Tuhan. Perlindungan dari apa? Dari malapetaka, dari kejahatan. Bahkan bukan hanya pengampunan, bukan hanya kemenangan, bukan hanya perlindungan, tetapi Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita apabila kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hati kita. Dan hari ini kita mau kembali belajar beberapa hal. Ya. Kalau Allah hadir, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, benar-benar menguasai kehidupan kita. Ya. Hadir bukan hanya sekedar hadir ada begitu saja, tetapi hadir benar-benar berdaulat atas kehidupan kita. Benar-benar ada menyatu dengan kehidupan kita, maka ada beberapa hal lagi, saudara, yang bisa kita terima dari Tuhan. Bukan hanya pengampunan saja, bukan hanya perlindungan saja, bukan hanya kemenangan dari segala musuh, bukan hanya rancangan yang terbaik yang akan kita terima, tetapi kita juga akan menerima hal-hal yang lain. Ya, malam hari ini kita akan belajar yang pertama bahwa ketika Tuhan hadir, ya, Tuhan juga akan membuat hati kita berkobar-kobar. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat hati kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Khususnya berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Ya, kalau kita bicara melayani Tuhan, saya bukan hanya berbicara mengenai melayani Tuhan di gereja saja, tetapi ketika saudara ditempatkan di sebuah kantor, dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah komunitas di luar gereja ini, di dalam sekolah, di dalam kampus, kuliah, ya, itulah tempat ladang pelayanan saudara juga. Dan kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat hati kita berkobar-kobar untuk melayani Dia dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Ya. Seperti dalam Lukas 24 ayat ke-32. Lukas 24 pasal 24 ayat ke-32. Ya.
Dikatakan demikian firman Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi ini murid-murid Yesus ya, yang didatangi Yesus, diajak ngomong dengan Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sendiri mengakui, sampai mereka bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kalau Yesus hadir dalam hati kita, saudara dikasih Tuhan, maka kehadiran Yesus itu akan membuat hati kita menjadi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Berkobar-kobar untuk mengerjakan setiap bagian peran kita di dunia ini. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pekerja, sebagai apapun. Ketika Tuhan hadir, maka Dia akan membuat hati kita berkobar-kobar untuk mengerjakan setiap bagian-bagian dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita merasa sedang lemah, sedang malas, sedang lesu, gitu ya, sedang capek mungkin, aduh saya melayani Tuhan capek rasanya. Ya. Saya mencontohkan diri saya saja gitu. Kalau hari Minggu pagi melayani Tuhan di ibadah raya. Kemudian setelah ibadah raya langsung nyambung ke ibadah anak. Setelah ibadah anak terus kemudian nyambung ibadah youth. Ya biasanya dari ibadah anak ke ibadah youth tidak ada jeda. Terus kemudian setelah ibadah youth pulang jam 1, setengah 2 selesai. Pulang, istirahat sebentar, jam 5 kembali lagi ke gereja. Ada pelayanan yang lain. Sampai jam 7, jam setengah 8 malam. Dan ini bukan hanya saya saja, ada beberapa orang yang saya tahu sama seperti itu. Dan saya yakin kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kami, maka kami akan dengan mudah menjadi lesu, menjadi malas, sudahlah, ngapain, ada yang lain kok. Kalau saat ini kita sedang berada di dalam keadaan lesu, malas, dalam mengerjakan sesuatu, saya bukan, sekali lagi saya tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di gereja, ya. Engkau sudah mulai malas bekerja di pekerjaanmu, engkau sudah mulai lesu di dalam sekolah, engkau sudah mulai lesu dalam berkomunitas, dalam bermasyarakat dengan tetangga, dan sebagainya. Undang Allah hadir, undang Tuhan hadir. Maka Tuhan akan membuat hati kita berkobar-kobar. Khususnya dalam ibadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, hari ini kita belajar. Yang kedua, ketika Allah hadir, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, menjadi Immanuel, menyertai kehidupan kita, maka Tuhan akan membuka pintu pikiran kita. Maka Tuhan akan membuka pintu pikiran kita. Tuhan akan membuka pengertian kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tidak jarang saudara, ketika saya membaca Alkitab, saya nggak ngerti maksudnya itu apa yang ditulis. Saya cuma ngerti, oh ya saya bisa baca gitu ya. Nah, ini kata-kata. Tapi ketika saya baca itu saya nggak ngerti maksudnya apa.
Saya tidak bisa memahami yang dimaksud oleh kalimat-kalimat tersebut. Ada saat-saatnya dan tidak jarang saya seperti itu, saudara. Semakin saya mengulang, semakin saya mencoba berpikir lagi, semakin saya mencoba membaca ulang lagi, semakin gak ngerti, saudara. Semakin bingung saya. Ini maksudnya apa ya? Bahkan ada ayat-ayat yang secara hurufiah saja saya gak ngerti maksudnya apa. Tetapi ketika saya terus berusaha belajar, berusaha membaca, berusaha mengerti, dan saya semakin tidak mengerti, kemudian ada satu titik di mana Roh Kudus doa. Di hati saya seperti ada yang bilang doa. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, ini firman-Mu. Aku percaya Engkau yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus ada dalam hatiku, Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau yang akan memberikan pengertian. Doa. Dan benar, saudara. Setelah dibaca lagi, bukan dengan kekuatan saya. Kalau tadi pertama saya membaca dengan kekuatan saya, dengan mikir, aduh ini apa artinya gitu. Tapi kemudian yang kedua, setelah berdoa, saya membaca lagi. Tuhan maumu apa? Tuhan ingin berbicara kepada saya apa? Kemudian tiba-tiba aja Tuhan kasih pengertian yang baru. Tuhan kasih hikmat yang baru. Yang, oh gitu ya, gitu. Oh itu ya. Dan ini bukan sekali dua kali, saudara. Ya. Jadi ketika saudara misalnya sedang mengikuti ibadah di gereja, ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab, kadang bahasanya sulit dan mungkin agak sedikit cepat. Ya, ibadah doa penyembahan, kadang saudara berpikir, aku gak ngerti ini maksudnya apa. Jangan gunakan kekuatan kita, tapi minta Tuhan hadir. Tuhan hadirlah. Roh Kudus hadirlah. Engkau yang berdaulat. Engkau yang memberikan hikmat. Engkau yang memiliki firman ini. Engkau yang akan memberikan hikmat dan pengertian. Maka percaya dan pegang bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka pintu pikiran kita. Kita bisa menjadi mengerti. Kita bisa menjadi mengerti isi hati Tuhan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman-Nya sama tapi antara A dan B bisa berbeda. Karena Tuhan membuka. Firman yang disampaikan sama, kata-kata yang disampaikan sama. Tetapi antara orang si A dan orang B, si B bisa mendapatkan hal yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang membuka pintu pikiran masing-masing dari kita. Ya, kan tidak jarang, sering sekali saudara, saya membaca ayatnya ini lagi. Tapi ketika saya membaca, saya berdoa, Tuhan apa maksud-Mu Tuhan? Apa yang ingin Tuhan katakan buat saya pribadi melalui ayat ini lagi? Ternyata Tuhan tiba-tiba bisa memberikan pengertian yang baru. Pengertian yang berbeda dari yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Dari ayat yang sama. Itulah mengapa kita sering mendengar firman itu hidup. Itu. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Ya. Jadi ketika kita mulai merasa bingung, kita membaca Alkitab sendiri di rumah, saya nggak mengerti Tuhan. Terus ketika Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, pikiran kita, maka Tuhan sendiri yang akan membuka pintu pikiran kita dan memberikan pengertian-pengertian yang baru, akan memberikan hikmat. Ya, tadi dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Amin, saudara. Dan begitu indah kalau kita dapat mengerti
firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itulah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Kebenaran yang membawa kita keluar dari kegelapan, menuju kepada terang. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Tuhan akan membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan menguasai kehidupan kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita akan membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Contohnya Yusuf. Mari kita sama-sama baca di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Immanuel, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana kehidupan Yusuf dari masa kecil, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi pemuda. Kita tahu bagaimana kisah Yusuf, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dibuang dalam sumur. Dia dijual. Banyak hal yang tidak enak dirasakan oleh Yusuf. Banyak hal tidak enak yang dirasakan oleh Yusuf. Tetapi dia tahu dan dia pegang, dia percaya Tuhan Allah menyertai dia. Tuhan Allah ada di dalam kehidupannya. Tuhan Allah hadir menuntun langkah hidupnya. Maka dia tidak khawatir. Maka dia tidak bersungut-sungut. Maka dia tidak kemudian berbalik dari Tuhan. Karena dia tahu ada kehadiran Tuhan. Karena dia tahu Allah selalu menyertai kehidupannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami, apa yang dia akan terima. Tetapi yang dia tahu adalah Tuhan menyertai dia. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Itu yang dia tahu. Dan itu yang dia pegang. Dia hanya mendapatkan mimpi. Dan ketika Tuhan menyertai Yusuf, dan Yusuf terus ada di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam kuasanya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membuat Yusuf berhasil. Apapun yang dia kerjakan berhasil, dikatakan firman Tuhan. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya, kita bisa lihat bagaimana kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan Yusuf memberikan damai sejahtera bagi Yusuf. Dan damai yang sama juga akan kita terima ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah dan tantangan. Ketika kita harus menghadapi persoalan hidup, damai sejahtera itulah yang memberi kekuatan. Tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan. Yang ada hanya percaya. Yang ada hanya percaya dan pegang bahwa
Immanuel, Allah menyertai kita. Itu yang dipegang oleh Yusuf. Itu yang dipegang oleh Yusuf, saudara. Jadi kalau kita kepingin merasakan keberhasilan, kalau kita ingin merasakan kemenangan seperti Yusuf, jangan berdoa, Tuhan jauhkan masalah dari aku, Tuhan jauhkan persoalan dari aku. Jangan berdoa seperti itu. Jangan berdoa, Tuhan aku tidak mau ada persoalan. Namanya berhasil kan berarti tidak ada persoalan, bukan. Tapi berdoalah, Tuhan terus hadir dalam hatiku, terus hadir dalam hidupku, terus kuasai hidupku, terus berdaulat dalam hidupku. Jangan minta persoalan kita diangkat, tetapi minta kekuatan kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan Immanuel, maka Dia sendiri yang akan membuat apapun yang kita kerjakan berhasil seperti Yusuf. Ketika kita meminta kehadiran Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati setiap persoalan dan masalah hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Itu yang harus kita doakan. Jadi saudara, mari ya, kita undang Yesus hadir ya, di dalam suasana Natal ini. Mari kita mau undang benar-benar Yesus hadir, berdaulat atas hidup kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan dan secara pasti rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kita. Dan saat kita menjalani hidup kita, maka kita akan dipenuhi dengan hati yang berkobar-kobar. Melakukan apapun yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Lebih jauh lagi Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan membukakan kebenarannya bagi kita. Dan apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, akan Tuhan buat berhasil. Berhasil bukan berarti kita kemudian menjadi kaya, bukan. Berhasil sesuai porsi kita masing-masing. Ketika engkau berdagang, engkau berhasil. Ketika engkau misalnya berada dalam pemerintahan, engkau berhasil tidak pakai korupsi dan sebagainya. Ketika engkau sebagai seorang karyawan, engkau berhasil melakukan setiap pekerjaanmu dengan baik. Dan seperti tadi, ya Yusuf dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Engkau begitu akan dikasihi oleh pimpinanmu. Ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau beribadah, Tuhan akan buat semuanya juga berhasil. Ya, semua indah. Asalkan ada Yesus terus hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa mengambil tempat yang nyaman untuk kita kembali datang menyembah Tuhan, dan nanti kita akan berdoa syafaat di dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, amin, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara, kita mau sembah Dia, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna,
sempurna Yesus, Kaulah Immanuel. Penyertaan sempurna rancangan-Mu, penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Kau buat hati kami berkobar. Kami butuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Kami butuh Kau Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan tanpa Kau. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Bapa, hanya Kau yang layak Yesus. Terima pujian penyembahan kami. Haleluya. Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Haleluya. Hadirlah,
Terus lawat kami Tuhan, terus bekerja, terus hadir dalam kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Jangan Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan. Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Mari saudara, engkau yang merindukan Immanuel, pujikan sekali lagi Immanuel, ya Immanuel, namanya Biar Engkau sendiri Tuhan yang selalu berhadirat, Engkau sendiri yang terus hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan hanya Engkau menuntun langkah kami Tuhan, tetapi Engkau ada di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu
Sering dengan kesibukan kami lupa akan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Karena kami malam hari ini tahu bahwa kehadiran-Mu lah yang sanggup membuat kehidupan kami berarti di hadapan-Mu. Kehadiran-Mu lah yang akan sanggup membuat kami lepas dari segala penghukuman. Bahwa kehadiran-Mu lah, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang sanggup membawa kehidupan kami dari kemenangan kepada kemenangan dalam hidup ini. Kehadiran-Mu lah yang sanggup membukakan setiap kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Kehadiran-Mu lah Tuhan yang sanggup mengadakan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahkan segala apapun yang kami kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil. Karena itu Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu terus membuka kehidupan kami. Dan Engkau terus mau hadir di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kehidupan kami. Dan kami mau terus ada bersama-sama dengan Engkau. Hadir-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pada malam hari ini mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun pergumulan kami, Engkau sudah melihatnya. Dan ketika Engkau sudah hadir di hati kami, kami tahu kami sudah terima kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa segala sakit penyakit sudah dikalahkan di bawah kaki salib Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan yang sudah menyembuhkan seluruh tubuh kami di dalam nama Yesus. Bahkan ketika kami sulit untuk beraktivitas Tuhan, Engkau yang terus melimpahkan damai sejahtera karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami semua. Engkau hadir berdaulat di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang mengalami permasalahan keluarga, kami tahu ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini, Engkau sendiri yang akan mengubah hati yang keras menjadi lembut. Engkau sendiri akan merubah setiap tembok-tembok yang sudah retak menjadi pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan yang sanggup dikalahkan, dihancurkan oleh iblis. Karena ada kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga yang ada. Terus ajar kami sebagai keluarga-keluarga yang ada, hidup rumah tangga kami Tuhan, terus agar Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami juga berdoa biar Engkau Immanuel, Engkau juga hadir di tengah-tengah gereja ini. Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap program-program yang ada. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hanya oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, maka apapun yang kami kerjakan akan Kau buat berhasil. Maka apapun yang kami kerjakan akan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya seluruh imam-imam yang ada, biar kami melayani bukan dengan kekuatan kami, tapi kami melayani dengan kehadiran Yesus. Kami melayani dengan urapan yang daripada Roh-Mu. Kami melayani dengan kesungguhan hati. Kami melayani dengan hati yang berkobar-kobar, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, ketika beribadah, Kau juga yang memberikan hati yang penuh berkobar-kobar, memuji memuliakan Tuhan, berkobar-kobar untuk belajar akan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami berdoa membawa ibadah perayaan Natal umum pada tanggal 25 Desember nanti Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Immanuel yang hadir di tengah-tengah kami semua, menyertai kehidupan kami, sehingga kami menjadi kehidupan yang kuat dan teguh menghadapi apapun yang akan kami hadapi di dunia ini. Kau sendiri yang berhadirat, beracara di tengah-tengah kami, melawat setiap kami semua sedang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dan perayaan Natal nanti Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu nyata, kami rasakan. Kami percaya firman-Mu akan Kau bukakan. Karena kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau. Dan firman-Mu lah bukti nyata kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja yang ada, biar kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan kesungguhan hati untuk terus dapat bekerja, melayani Tuhan, membawa kami sidang jemaat-Mu sebagai sebuah komunitas yang mengasihi Tuhan, komunitas yang terus Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan yang memberkati Ibu Gembala, Tuhan yang memberikan hikmat kepada beliau, agar beliau dapat menjadi seorang gembala yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, keteguhan hati. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang ada, hadir di dalam kehidupannya. Dan Engkau sendiri akan terus menuntun setiap pelayanannya Tuhan sebagai seorang gembala. Terima kasih Bapak, Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau di masa tuanya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kesehatan untuk terus dapat melayani dengan hati yang berkobar-kobar, dengan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini juga kami berdoa bersatu hati untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa ini Tuhan, apapun yang terjadi di daerah-daerah, khususnya apabila ada bencana-bencana alam Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menolong Tuhan, memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap kehidupan kami semua, masyarakat Indonesia, kesejahteraan ada dalam kehidupan kami, kedamaian, ketentraman ada dalam bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa milik-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat agar mereka terus dapat bekerja, membawa kesejahteraan Indonesia, membawa Indonesia semakin maju, semakin berkembang, dan semakin berdaulat. Terima kasih Bapak juga untuk Kota Mojokerto khususnya Tuhan, untuk Ibu Wali dan seluruh jajarannya Tuhan juga yang menolong agar hikmat Tuhan terus ada menyertai kehidupannya. Dan biarlah Kota Mojokerto ini menjadi kota yang meskipun banyak perbedaan, banyak keanekaragaman, tetapi tetap ada dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan Kota Mojokerto ada di dalam kesejahteraan, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini, dan kami mau menyelesaikan ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah melawat setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita mau pujikan satu pujian, kita mau katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Biar Engkau Tuhan, hanya Engkau sendiri Yesus yang semakin besar dan semakin besar dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu semakin berkuasa dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kemenangan karena bersama dengan Engkau yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami dengan memohonkan berkat yang dari Tuhan saja pada malam hari ini. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kita terima damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, terus menyertai kita pada malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan pada malam hari ini bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu pada ibadah perayaan Natal tanggal 25. Haleluya.